Film horor kedua dari sutradara Charles Ghazali, Pemukiman Setan. Memasuki dunia premisnya dapat mengingatkan pada film tersebut. Pemukiman Setan membawa penonton pada pengalaman horor yang unik dan penuh keanehan. Meskipun premisnya terdengar akrab, Pemukiman Setan tidak memberi kesempatan penonton untuk menahan nafas. Sebaliknya, film ini mengajak penonton untuk berteriak sejadi-jadinya, mengumpat sekeras mungkin. Horor yang ditawarkan termasuk dalam kategori sinting gila miring, mengingatkan pada gaya horor ala Evil Dead. Di Pemukiman Setan, para karakter harus menghadapi setan edan yang membutuhkan aksi berdarah-darah untuk dikalahkan. Suasana yang sangat fisik di tempat yang sejatinya tertutup menambah ketegangan dalam sajian hiburan ini. Maudy Efrosina kembali membuktikan kemampuannya sebagai aktris dalam peran Alin, yang memiliki motivasi ekonomi untuk mencukupi kebutuhan adiknya dan membayar hutang ayahnya. Kali ini, dia terlibat dalam rencana merampok bersama temannya, Gani. Namun, apa yang seharusnya menjadi perampokan biasa berubah menjadi kisah horor ketika mereka menyatroni rumah yang ternyata milik sekte ilmu hitam Mbah Sarap. Alin dan geng malingnya tidak hanya harus menghadapi ancaman fisik, tetapi juga teror mental yang mencekam. Pemukiman Setan menambahkan elemen supranatural yang membuatnya lebih kompleks. Rumah yang seharusnya kosong ternyata adalah tempat teror sekte ilmu hitam, menciptakan atmosfer rumah hantu tertutup yang siap menyiksa secara fisik dan mental. Meskipun narasinya terasa tipis, pengalaman visual dalam Pemukiman Setan tetap memukau. Keputusan Charles Ghazali untuk mempertahankan sebagian misteri mungkin untuk mendukung potensi sequelnya. Namun, bagi sebagian penonton, hal ini bisa menjadi poin kurang memuaskan. Pemukiman Setan adalah perpaduan unik antara horor, aksi, dan keanehan. Meskipun premisnya terinspirasi dari film sebelumnya, film ini berhasil menciptakan pengalaman menonton yang penuh ketegangan dan kejutan. Meski narasinya terasa tipis, keberanian dalam menyajikan visual dan suasana horor membuatnya tetap menjadi tontonan yang layak untuk para penggemar genre ini. Apakah potensi sinema horor Indonesia akan terus bersaing secara global? Pemukiman Setan menjadi bukti bahwa jawabannya mungkin iya. Charles Ghazali, sutradara yang sebelumnya menghadirkan horor berbalut aksi era 80-90-an dengan Kodrat, kembali memberikan sajian horor aksi yang edan dan mencekam melalui Pemukiman Setan. Jika Kodrat memberikan nuansa perang melawan kejahatan supranatural, Pemukiman Setan melipat gandakan intensitasnya dengan membawa penonton pada perjalanan yang penuh aksi horor supranatural yang mendebarkan. Melalui Kodrat, Ghazali menghadirkan karakter Ustadz yang tidak hanya berperan sebagai pejuang supranatural, tetapi juga menggali inner journey karakter utamanya. Ustadz tidak dibuat suci dan selalu menang seperti dalam kisah lama, melainkan diberikan dimensi kemanusiaan yang membuatnya bisa direlasikan. Film tersebut menjadi pionir dalam menghadirkan karakter utama horor dengan pendekatan modern yang lebih mendalam. Dalam Pemukiman Setan, Ghazali menggandakan aksi horor supranatural yang penuh dengan ketegangan dan kekejaman. Alin, yang diperankan oleh Maudy Efrosina, dan teman-temannya harus berjuang keras untuk keluar dari rumah terkutuk yang penuh dengan teror dan halusinasi mengerikan. Adinda Thomas juga menampilkan penampilan yang memorable sebagai keturunan dukun ilmu hitam yang memiliki kekuatan setan. Meskipun make-up-nya mengingatkan pada karakter ibu setan di Evil Dead Rise, penampilan Adinda Thomas membawa nuansa lokal yang kuat dengan gerakan dan gestur yang khas. Film ini juga menghadirkan vibes ala karakter superhero, di mana Alin dan teman-temannya mencari senjata legendaris untuk melawan Mbah Sarap, tokoh antagonis yang menyeramkan. Senjata tersebut menjadi kunci kekuatan bagi Alin, yang sejak awal telah dibangun sebagai karakter yang siap melakukan hal-hal kasar saat keadaan mendesak. Film ini tidak hanya menghadirkan aksi supranatural, tetapi juga membahas tema perampokan sebagai tindakan terpaksa di bawah tekanan kehidupan Alin. Alin dan karakter-karakter lainnya merampok bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi juga sebagai usaha untuk memperoleh kebebasan. Kondisi sulit dapat mendorong seseorang untuk melakukan tindakan yang tidak diinginkan, dan Pemukiman Setan menggambarkan kompleksitas kehidupan di bawah tekanan. Pemukiman Setan terasa lebih simpel dan lebih tipis dalam narasinya dibandingkan dengan film Kodrat. Film ini memudahkan penonton untuk langsung terhubung dengan Alin, karakter utama yang dihadapi masalah ekonomi. Namun,
Sayangnya pembahasan mengenai Alin dan hubungannya dengan karakter lainnya terasa tipis. Pembahasan mengenai keterpaksaan Alin melakukan tindakan di masa lalu hanya disorot secara sekilas untuk menunjukkan sumber kekuatannya. Sementara, potensi eksplorasi karakter lebih dalam terabaikan. Koneksi antara Alin dan trio perampok, Gani, Fitrah, dan Zia, kurang terasa perkembangannya. Lebih banyak fokus pada hubungan dramatis antar trio perampok yang terasa lebih kuat. Dinamika Alin sebagai seorang outsider dalam kelompok mereka dan hubungan karakternya kurang tergali dengan baik. Hal ini membuat penonton tidak benar-benar mengenal karakter Alin, dan beberapa aspek dari dirinya terasa disimpan untuk kemungkinan sequel, menyerupai pendekatan film-film superhero. Perbandingan dan paralelisme antara Alin sebagai protagonis dan Sukma sebagai antagonis tidak tergali dengan baik. Kekurangan keparalelan ini mengurangi intensitas perjuangan mereka. Pemukiman Setan bisa mendapat keuntungan lebih besar dari eksplorasi hubungan yang lebih dalam antara Alin dan Sukma. Mirip dengan pendekatan film seperti Don't Breathe, yang berhasil menciptakan dinamika antara pahlawan dan penjahat. Film ini mungkin memilih untuk mempermudah persoalan dan fokus pada aspek-aspek yang lebih ringan untuk mencapai target audiens tertentu. Namun, ini bisa menjadi pengorbanan dalam hal kedalaman karakter dan perkembangan hubungan yang dapat meningkatkan kualitas naskah secara keseluruhan. Meskipun Pemukiman Setan menyajikan aksi horor yang memukau, terlihat bahwa kekurangan dalam naskah dapat mengurangi potensi film untuk mencapai tingkat eksplorasi karakter yang lebih dalam. Kesimpulannya, film ini mungkin menemui keterbatasan dalam kompleksitas naskah yang bisa mempengaruhi pengalaman penonton yang lebih mendalam. Teguh Rifnu Wikana membawakan karakter Urip Maheswara dengan pesona tersendiri. Karakter ini membawa nuansa unik, campuran antara misterius dan lucu, yang memberikan warna khusus pada cerita. Namun, kemunculan Urip memiliki dua sisi yang kontras. Di satu sisi, dia menyajikan elemen keunikan dan humor. Di sisi lain, menjadi penyampai eksposisi dan kemudahan bagi perjuangan Alin. Peran Urip terkadang membuat misteri dalam cerita menjadi kurang menarik, terasa lebih datar dan kurang dalam eksplorasi karakter. Keberadaan Urip di tengah Alin dan geng Gani memiliki dampak positif dan negatif. Meskipun memberikan warna pada cerita, Urip terkadang membuat cerita terasa seperti dituntun olehnya. Eksposisi dan fasilitas kemudahan yang dia berikan terkadang terasa terlalu langsung dan tergesa-gesa, mengurangi kedalaman cerita. Naskah film pun terasa seolah-olah menyampaikan informasi dengan cara yang kurang mengalir dan lebih seadanya, seperti pada pengungkapan dialog antar karakter. Meskipun pertempuran akhir ditampilkan dengan peradeganan dan koreografi yang oke, sirkumstansi yang mengelilingi terkadang terasa ganjil. Beberapa kejadian seperti Alin kembali ke rumah setan setelah aman di mobil atau penggunaan mobil sebagai senjata terkesan kurang logis dari sudut pandang karakter. Hal ini bisa membuat penonton merasa kejadian tersebut kurang terhubung dan lebih mencolok dari sisi dramatis. Narasi film terlihat terlalu simpel dan hanya menggarap permukaan cerita. Pembahasan mengenai karakter Alin, hubungan antar karakter, dan alur cerita yang seolah-olah menyederhanakan persoalan menjadi kendala dalam menciptakan pengalaman yang lebih mendalam. Film ini terasa seperti skimming the surface, meninggalkan banyak potensi eksplorasi yang belum dijelajahi. Meskipun Pemukiman Setan menyuguhkan aksi horor yang memukau dan karakter Teguh Rifnu Wikana yang memikat, keterbatasan dalam pengembangan naskah dan beberapa aspek cerita yang kurang terhubung dapat menjadi titik kritik. Harapannya, untuk sequel selanjutnya, film ini dapat lebih mengembangkan narasi dengan kedalaman yang lebih besar tanpa kehilangan unsur hiburan yang menjadi daya tariknya.